Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketut dan Pak Ali selaku dosen mata kuliah Difusi dan Inovasi Pendidikan dan juga teman-teman dari kelas PLS 2019A yang sangat berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Difusi dan Inovasi Pendidikan akan menyampaikan materi yang telah kami susun dalam sebuah PowerPoint, yaitu mengenai pembentukan inovasi. Next. Dari kelompok 3 sendiri terdiri dari anggota yang pertama yaitu ada Rahayu Sri Lestari NIM 067, yang kedua ada saya sendiri Iqbal Sumiaturizky NIM 045, yang ketiga ada Destia Habibah Nur Aini NIM 048, dan yang terakhir ada Aditya Ilham Ramadan. Next. Untuk pembahasan pada materi kali ini kita ada 6 materi atau sub pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian inovasi pendidikan, yang kedua ada makna hakiki inovasi pendidikan, yang ketiga ada perencanaan inovasi pendidikan, dan yang keempat ada sasaran inovasi pendidikan, yang kelima ada bentuk-bentuk inovasi pendidikan, dan yang keenam ada model inovasi pendidikan. Untuk itu, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Destia Habibah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian inovasi pendidikan. Suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, atau yang biasa disebut masyarakat. Baik berupa hasil inversi atau penemuan baru, atau discovery baru ditemukan orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut beberapa pakar, yang pertama, Hamijoyo, inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Yang kedua, Ibrahim, inovasi pendidikan adalah inovasi pembaruan dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil inversi atau diskonversi yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Makna hakiki inovasi pendidikan. Inovasi atau pembaharuan mengingatkan kita pada istilah invention dan discovery. Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil karya manusia. Discovery adalah penemuan sesuatu benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Secara etimologi, inovasi berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya innovo, yang artinya memperbarui dan mengubah. Jadi, inovasi adalah perubahan baru menuju arah perbaikan dan berencana. Tidak secara kebetulan. Idris Lisma Jamal, 1992-70. Baik, terima kasih kepada Saudari Destia atas pemaparan materi yang pertama. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu perencanaan inovasi pendidikan. Nah, dalam perencanaan inovasi pendidikan itu terdapat dua, yaitu penyusunan rencana, dan yang kedua ada hubungan antara suatu sistem dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu penyusunan perencanaan. Penyusunan perencanaan itu disesuaikan dengan keperluan. Perencanaan untuk inovasi yang akan menjangkau wilayah nasional berbeda dengan perencanaan untuk inovasi yang akan diimplementasikan di suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, faktor dominan di lembaga pendidikan adalah faktor manusianya. Sedangkan faktor yang dominan di suatu sekolah adalah guru dan siswa.
Nah, faktor utama yang berpengaruh terhadap proses inovasi pendidikan yaitu interaksi guru dan siswanya. Kemudian yang kedua ada hubungan antara suatu sistem dengan lingkungannya. Ada 3 macam hubungan antara suatu sistem dengan lingkungannya yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem yaitu reaktif, produktif, dan interaktif. Untuk yang pertama yaitu hubungan reaktif. Hubungan reaktif adalah sistem secara kontinu atau berkesinambungan mengadakan respon terhadap kekuatan atau tekanan dari luar, misalnya masalah politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua yaitu hubungan proaktif, artinya sistem memegang peranan sebagai pengambil inisiatif untuk mengadakan perubahan atau inovasi dan secara aktif berusaha mencari narasumber dari lingkungan eksternal. Kemudian yang ketiga, hubungan interaktif, artinya pertumbuhan dan pengembangan atau perubahan suatu sistem sebagai hasil adanya hubungan interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Nah, sistem dan lingkungannya itu saling memegang peranan dalam proses terjadinya perubahan atau inovasi. Berdasarkan ketiga macam hubungan tersebut yang sesuai dengan perubahan pendidikan yang direncanakan atau inovasi ialah hubungan proaktif dan interaktif. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahayu atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Adi. Padanya saya persilahkan. Ya, terima kasih. Kali ini ada sasaran inovasi pendidikan. Sasaran inovasi pendidikan sendiri ada 5 poin. Yang pertama yaitu ada guru, yang kedua ada siswa, yang ketiga ada kurikulum, yang keempat fasilitas, dan yang terakhir adalah lingkungan sosial masyarakat. Pada sasaran inovasi pendidikan, guru berperan penting untuk diperlukannya inovatif yang berkompeten dan memiliki kreativitas yang tinggi. Guru harus mempunyai cara menyampaikan pembelajaran agar pembelajaran itu menarik dan mudah dimengerti. Peran guru pada inovasi di sekolah tidak terlepas dari tatanan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Guru harus tetap memperhatikan sejumlah kepentingan siswa, di samping itu harus memperhatikan suatu tindakan inovasinya. Yang kedua ada siswa. Siswa adalah prioritas paling tinggi di sekolah, adalah berpusat pada minat dan kebutuhan siswa. Jadi, semua unit pekerjaan di sekolah diabdikan pada kepentingan siswa, sesuai dengan tujuan dari pendidikan di sekolah tersebut. Sebagai objek utama dalam pendidikan, siswa memegang peran yang sangat dominan. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensi, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam dirinya sendiri tanpa paksaan. Yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kurikulum sekolah merupakan bagian yang tidak dapat dipisah dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga dalam melaksanakan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Yang keempat ada fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikannya, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam inovasi pendidikan, fasilitas ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa fasilitas, pelaksanaan inovasi pendidikan tidak dapat akan berjalan dengan baik. Yang kelima, ada lingkup sosial masyarakat dalam menerapkan inovasi pendidikan. Lingkup sosial masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tetapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif. Dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan secara langsung atau tidak, masyarakat terlibat dalam pendidikan. Sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat tempat peserta didik itu berasal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Aditya atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Dalam inovasi pendidikan secara umum dapat dibedakan menjadi 2 model inovasi pendidikan. Model dan yang
kedua bottom up model. Model inovasi pendidikan, yaitu yang pertama ada model penelitian, pengembangan, dan difusi atau research development diffusion model. Yang kedua ada model pengembangan organisasi atau organization development model. Dan yang ketiga ada model konfigurasi atau configuration model yang terdiri atas 4. Yang pertama itu konfigurasi, yang kedua hubungan, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat sumber. Demikian tadi pemaparan materi pada hari ini dari kelompok 3 pada mata kuliah difusi dan inovasi pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami dari kelompok 3 akan membuka pertanyaan bagi teman-teman seluruhnya dari PLS kelas 2019A. Apabila ingin bertanya, silahkan untuk menanyakan melalui kolom komentar di link YouTube yang telah kami sediakan. Sekali lagi, apabila teman-teman dari kelas PLS 2019A ingin silakan untuk bertanya melalui kolom komentar pada link YouTube yang telah kami sediakan. Demikian presentasi pada hari ini. Saya di sini selaku moderator. Pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.